yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Peserta daurah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan Ahadisul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan akhlak pengusaha muslim. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Segala apapun kebaikan, Islam telah membimbingnya. Ya. Jadi pada saat sekarang ini insyaallah penting sekali sebagai para pengusaha untuk memiliki akhlak di saat berbisnisnya, di saat berusahanya. Ya. Insyaallah mungkin akan dijelaskan ada 4 akhlak atau sifat yang mesti dimiliki oleh para pengusaha muslim. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi para hamba-Nya macam-macam usaha-usaha yang baik, macam-macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala telah membuka bagi para hamba-Nya pintu-pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada para hamba-Nya untuk berusaha untuk menghasilkan rizki dari cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewanti-wanti kita, mewanti-wanti para hamba-Nya untuk meraih rizki dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas kedzaliman, dibangun di atas tipuan, dan selain itu dari langkah-langkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berbisnis ini bisa kita ketahui akan nampak dari perdagangan ini untuk neraca, untuk bisa dengan bisnis ini membuka akhlak para hamba, dan juga akan nampak jelas tentang tabiat-tabiat kita semuanya. Dengan cara kita berbisnis bisa menjadi neraca untuk mengetahui akhlak seseorang atau tabiat seseorang. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan perkara yang halal secara jelas, dan perkara yang haram telah Allah jelaskan segamblang-gamblangnya, yang tidak ada kesamaran padanya. Yang menjadi masalah adalah dalam masalah perdagangan ini dari sisi akhlak, ya. Yang menjadi masalah yang ada terjerumus, ada cacat yang terjerumus pada manusia ini dalam masalah bisnis ini yang berkenaan dengan akhlak, ya. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tadi dijelaskan secara jelas, telah menjelaskan secara gamblang, telah menjelaskan mana yang halal dan telah menjelaskan mana yang haram, ya. Tidak ada satupun yang samar-samar. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Nu'man bin Bishir, ya, bahwasanya innal halala bayyin, bahwasanya halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, bahwasanya haram itu telah nampak jelas.
wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan antara keduanya yang halal dan yang haram ada yang samar, perkara yang samar yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa asyubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis suhubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus pada perkara yang samar-samar berarti terjerumus pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi, seperti pengembala yang menggembala di seputar hima, daerah larangan yang hampir masuk padanya. Ala wa inna likulli malikin hima, ingat bahwasanya bagi setiap raja itu ada hima, ada daerah yang terlarang. Ala wa inna himallah maharimuh, ingat bahwasanya himallah, bahwasanya daerah yang terlarang itu adalah seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingat bahwasanya dalam segumpal darah itu sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila beres segumpal darah itu beres seluruh tubuhnya, dan apabila rusak segumpal darah itu atau segumpal daging itu rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyya al-qalb, ingat bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Nabi SAW di dalam hadis ini telah membagi perkara itu kepada 3 bagian. Jadi Nabi SAW telah membagi perkara itu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama, kehalalannya jelas. Jadi bagian yang pertama adalah kehalalannya adalah jelas. Jadi semua muslim mengetahui akan kehalalannya. Dan tidak ada seorang pun yang samar dengan perkara itu. Tidak ada yang samar kepada perkara itu seorang pun. Jadi seorang muslim mengetahui akan kehalalannya. Itu bagian yang pertama, kehalalan yang jelas. Bagian yang kedua adalah haram. Ya, keharaman yang jelas. Bagi setiap orang mengetahui gitu, bahwasanya perkara itu merupakan perkara yang haram. Ya, tidak samar seorang muslim pun, siapapun muslim siapapun akan keharamannya. Jadi semuanya tahu bahwasanya perkara itu adalah haram. Nah, bagian yang ketiga adalah perkara yang samar. Ya, perkara yang samar menurut mayoritas manusia. Jadi tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Jadi menurut mayoritas manusia perkara itu merupakan perkara yang samar. Karena tidak memiliki ilmu, tidak faham dalam agama Allah. Jadi menurut mayoritas manusia, karena tidak memiliki ilmu, tidak paham dalam agama, perkara tersebut adalah perkara yang samar. Berbeda lagi menurut orang yang berilmu. Kalau menurut orang yang berilmu, tidak ada kesamaran tentang perkara itu. Di sini menunjukkan akan kedudukan ulama yang sangat tinggi. Ya, ini menunjukkan nampaknya kedudukan ulama. Di mana Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia akan perkara itu tidak mengetahui. Jadi samar-samar. Jadi di antara manusia tidak mengetahuinya. Berarti mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Berarti ada di antara manusia yang mengetahui perkara-perkara yang samar itu. Menurut ulama itu jelas.
tidak ada kesamaran. Itu menurut ulama yang rasih dalam agama, orang yang faqih, di mana kaum muslimin sangat membutuhkan akan nasihat-nasihat mereka, penjelasan-penjelasan mereka dan fatwa-fatwa mereka, dan mengambil bimbingan dengan ilmu-ilmu para ulama. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, di dalam hadis ini Nabi betul-betul ingin menjelaskan, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan cara yang benar. Jadi ketika adanya kesamaran, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi atau penjelasan cara yang benar ketika ada kita dapati perkara-perkara yang samar. Nabi SAW bersabda, "Famanittaqa as-subuhat," barang siapa yang menghindari atau menjauhi perkara yang samar, istabra'a lidinihi wa irdih, pasti akan terjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang tidak mendekati perkara-perkara yang samar, dengan sebab itu akan bersih agamanya, akan menjaga agamanya, yaitu hubungan antara dia dan antara Allah, dan akan bersih kehormatannya atau akan terjaga kehormatannya, maksudnya antara dia, hubungan dia dan antara manusia. Itu cara langkah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati perkara yang samar, untuk menjauhinya agar agama dan kehormatannya terjaga. Adapun apabila seseorang yang terjerumus kepada perkara yang subhat dan meremehkan perkara yang subhat, mesti akan berpindah suatu hari kepada perkara yang haram yang nampak jelas keharamannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, waman waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus pada perkara-perkara subhat, maka akan terjerumus pada perkara yang haram. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, dijelaskan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, engkau datang dalam rangka bertanya tentang bir dan ism, tentang kebaikan dan dosa? Lalu saya menjawab, kata Ma'bad, kata Wabisah bin Ma'bad, demi dat diriku yang mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah aku datang tidaklah aku datang untuk menanyakan kepadamu selain itu. Jadi betul yang saya ingin tanyakan itu tentang masalah apa itu yang dimaksud dengan kebaikan dan apa itu yang dimaksud dengan dosa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-birru man syaraha lahu sadruk. Kebaikan itu adalah yang membuat dadamu menjadi lapang. Wal itsmu ma haka fi sadrik. Dosa adalah yang membuat dadamu goncang, ragu-ragu. Wa in aftaka anhun nas, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu, tetap kalau namanya dosa membuat hati menjadi goncang, dada menjadi ragu-ragu. Jadi yang dimaksud dengan baik adalah yang membuat dada Anda menjadi lapang. Kebaikan itu adalah yang membuat Anda menjadi lapang. Sedangkan dosa adalah yang membuat dadamu menjadi ragu-ragu, goncang. Nah, dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi nafsik. Dosa adalah yang membuat dirimu ragu-ragu.
Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kau benci manusia mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kepada para hambanya untuk mengenal kebenaran. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan pada fitrah para hambanya itu mengenal kebenaran, tenang untuk menerima kebenaran, dan tabiat manusia mencintai akan hal itu dan lari dari kebalikannya. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba ketika ada suatu perkara yang meragukan, ya, apa yang mesti diperbuat? Ketika ragu-ragu, ya, apakah perkara ini termasuk halal yang jelas ataukah haram yang jelas? Maka yang wajib dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim adalah untuk meninggalkan perkara yang diragu-ragukan itu dalam rangka kehati-hatian. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari hadis Abi Muhammad Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi solusi ketika mendapati perkara yang samar-samar, kembalikan kepada hati Anda. Istafti nafsak. Minta fatwa kepada diri Anda. Kenapa? Karena hati akan goncang, ragu-ragu kepada perkara yang haram. Dan hati akan menjadi tenang, jiwa akan menjadi tenang dengan perkara yang halal. Dan seorang muslim yang wara' adalah meninggalkan sesuatu yang kecil, dikhawatirkan terjadi suatu perkara yang besar. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, khawatir apa-apa begitu. Jadi seorang muslim yang waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, dikhawatirkan ada apa-apa. Jadi seorang muslim yang baik adalah yang meninggalkan yang tidak apa-apa, dikhawatirkan terjadi apa-apa. Itulah seorang muslim yang baik, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam menjelaskan akhlak pengusaha muslim ini membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya hifdzu amanatin wa sidqu haditsin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin, rawahu Ahmad. Ada 4 perkara yang jika 4 perkara itu ada padamu, maka tidak peduli apa yang terlewatkan bagimu dari dunia. Ya. Ya, ada 4 perkara jika ada pada dirimu maka tidak peduli walaupun terlewatkan bagimu dari dunia. Pertama, sifat hifdu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sifat sidqu hadis, jujurnya dalam berbicara. Yang ketiga, sifat akhlak husnu khaliqah, akhlak yang baik. Yang keempat adalah iffah, menjaga diri dalam makanan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini, kata saya Abdul Razak, adalah hadis yang agung. Jadi hadis ini merupakan hadis yang agung, yang selayaknya bagi setiap orang yang sibuk dengan usaha, baik usahanya itu
kecil-kecilan atau usahanya sudah besar, untuk memperhatikan hadis ini dan untuk selalu ada di kelopak matanya, begitu. Jadi hadis ini selayaknya bagi yang sibuk dengan bisnis, perdagangan kecil ataupun banyak untuk merenungkan hadis ini. Untuk selalu ada di kelopak matanya. Bahkan selayaknya hadis ini untuk disebarkan di kalangan para pembisnis, di kalangan orang-orang yang ada di kantor, ya, di pabrik-pabrik, sehingga dengan hadis ini bisa memperbaiki, membenahi bagi orang yang sibuk dalam bisnis, langkahnya dalam jual beli dan muamalahnya. Hal yang demikian itu, bahwasanya bisnis itu atau perdagangan itu atau usaha itu mesti dibangun di atas 4 pondasi, ya. Jangan meninggalkan 4 pondasi ini walaupun nampak di kelopak mata kita keuntungannya banyak, ya. Jadi dalam bisnis atau usaha itu dibangun di atas 4 sifat ini, 4 pondasi ini. Betul-betul dijaga 4 pondasi ini. Dan tidak ditinggalkan 4 pondasi ini, walaupun di hadapannya ada keuntungan yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian di dalam hadis yang agung ini sebagai obat, solusi yang bijaksana, yang agung, karena kerusakan yang diakibatkan akhlak manusia ketika condong kepada dunia, ya, ketika lebih diutamakannya adalah bagaimana keuntungan yang besar, ya, keuntungan yang besar, ketika condong untuk mendapatkan harta dan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan 4 pondasi ini. Jadi tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat, ya, seorang pembisnis, pengusaha muslim, ya, kecuali dengan seorang pengusaha muslim ini menjaga 4 pondasi yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, dia berusaha untuk bersemangat untuk tidak meninggalkannya 4 pondasi ini. Ya, walaupun jadi dia tidak peduli terlewatkan dari dunia, dari keuntungan dunia, selama bisa menjaga 4 pondasi ini. Walaupun keuntungannya besar, dia tidak peduli. Jadi seorang muslim ini punya prinsip, ya, bukan asal mendapatkan uang yang banyak. Itu bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim itu yang terpenting bisa menjaga 4 pondasi ini. Dan tidak peduli walaupun terlewatkan dari keuntungan dunia. Ya, walaupun mendapatkan dunianya sedikit. Ya, dan dia pengusaha muslim itu selalu terus menghadirkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengingat di kelopak matanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala 'alaika ma fataka minad dunya." Tidak peduli bagimu walaupun terlewatkan darimu dunia, walaupun terlewatkan bagimu bagian dari dunia, dalam rangka untuk menjaga sifat-sifat yang agung ini, sifat-sifat yang agung ini, ya, atau 4 pondasi ini yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Jadi menjaga amanah, jujur dalam berbicara, akhlak yang baik, dan menjaga diri dalam makanan. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda tentunya dengan para pengusaha selain pengusaha muslim. Yang dipikirkannya adalah keuntungan, walaupun dengan melakukan cara-cara menipu kepada orang lain. Yang terpenting bagaimana
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu bukan akhlak pengusaha muslim. Kalau akhlak pengusaha muslim, tidak apa-apa terlewatkan daripadanya dunia, yang terpenting menjaga 4 sifat ini. Ya. Jadi ikhwani wa akhwati, ketika masuk dalam bisnis, ya, di manusia itu diuji dengan ujian yang dengan berbagai macam ujian, ya. Ya. Karena kan inilah cara bagaimana kita masuk surga gitu. Jadi memang sulit gitu, memang sulit gitu. Jadi bagaimana sebagai seorang pembisnis yang bisa selamat dari siksa api neraka, begitu hidup di dunia ini memang ujian. Jadi kita ini bagaimana hidup di dunia ini banyak gangguan ya, yang menghalangi kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang menghalangi kita kepada surga Allah Jalla wa'ala, baik itu para pembisnis, baik itu para pendidik, ya, baik itu yang kerja kantoran, baik para petani, ya, semuanya manusia itu diuji. Dan setan itu selalu menggoda. Ketika ada suatu perbuatan yang perbuatan itu dicintai oleh Allah, maka gangguannya semakin kuat, semakin besar. Nah, para pembisnis ini ketika masuk ke dalam perbisnisannya, dalam usahanya nih, akan mendapatkan banyak ujian. Ya. Kadang disodorkan kepadanya keuntungan ya, keuntungan yang sangat besar, tapi membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu untuk berdusta, untuk menipu, ya, dan selainnya. Ya, bagaimana gitu? Nah, seorang pengusaha muslim selalu ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fala alaika ma fataka minad dunya, tidak peduli bagimu walaupun terlewatkan bagimu dari dunia, ya. Tentu goncangan di sini ini keuntungan yang besar bagaimana, tapi mesti untuk mendapatkan keuntungan yang besar ini untuk menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Tentu ini ada goncangan di dalam jiwa. Tapi sebagai seorang muslim tidak peduli bagiku walaupun terlewatkan bagiku dunia, yang terpenting tetap komitmen dengan pondasi ini. Aku tetap bisa menjaga pondasi ini, ya. Ya, begitu kalau sikap akhlak pengusaha muslim. Fala alaika ma fataka minad dunya, tidak peduli bagimu ma fataka minad dunya, walaupun terlewatkan bagimu dari dunia. Ini ikhwani yang perlu dipraktekkan oleh para pembisnis muslim. Jadi tidak usah menjadi kecewa, ya, dengan sebab terlewatkannya dari keuntungan walaupun besar. Tidak usah menyesal, karena Anda selama komitmen dengan 4 prinsip ini berada dalam kebaikan, ya. Ya, walaupun terlewatkan bagi Anda harta, keuntungan, Anda itu berada di atas kebaikan, dan Anda akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, para pembisnis muslim, selayaknya setiap orang yang maju untuk berbisnis untuk mengingat, ya, 4 perkara yang agung ini, untuk komitmen, untuk menjaga 4 pondasi ini atau sifat yang agung ini. Yang pertama, hifdu amanah. Pondasi yang pertama adalah menjaga amanah, itu amanah dalam muamalahnya. Amanah, suatu perkara yang mudah untuk diucapkan, tapi perlu perjuangan.
Karena ini suatu perkara yang dicintai oleh Allah. Maka godaan-godaannya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Untuk amanah, untuk menjaga amanah dalam muamalahnya. Muamalahnya tidak menipu. Ya. Tapi amanah dalam menjaga hak-hak manusia. Amanah untuk mengembalikan harta-harta manusia. Ya, tidak menyia-nyiakan hak orang. Tapi dia memelihara amanah. Ya. Dia memelihara amanah, dia menjaga amanah, dia menunaikan amanah. Dan seseorang ketika masuk dalam bisnis akan diuji. Apakah dia bisa menjaga amanah? Ataukah dia menyia-nyiakan amanah dalam rangka untuk meraih harta? Ya, keuntungan dari dunia. Nah, banyak manusia yang terjatuh dari sini, menyia-nyiakan amanah dalam rangka untuk meraih uang atau keuntungan di antara keuntungan dunia yang cepat hilangnya. Ya. Ada juga kata Syekh Abdul Razak di antara manusia yang bisa bermuamalah dengan amanah tapi dalam batasan yang sempit karena kemaslahatan yang terbatas. Dia bermuamalah dengan amanah sebatas dalam rangka untuk membalas kepada orang yang amanah kepadanya. Begitu. Jadi jika ada orang yang amanah kepadanya, maka dia bermuamalah kepadanya dengan amanah. Jika dia dapati orang itu khianat, maka dia memuamalahinya dengan khianat. Jadi ini amanahnya itu karena timbal balik. Ada di antara manusia yang bermuamalah demikian. Dan ini bukan sifat seorang mukmin. Ini bukan sifat pengusaha muslim. Ya, dalam musnad dan yang lainnya dengan sanad yang baik dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Addil amanah ila mani tamanak." Laksanakanlah amanah kepada orang yang memberikan kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun. Jadi laksanakanlah amanah kepada orang yang amanah. Ya, laksanakan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka. Janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Maka amanah itu dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi dituntut. Dan amanah itu terpuji dalam setiap keadaan. Sedangkan khianat adalah keburukan dan tercela dalam setiap kondisi. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Wala takhun man khanak." Jadi jangan sampai begini, ketika dia khianat, kita pun khianat. Tidak boleh. Karena khianat itu adalah tercela dalam setiap kondisi. Walaupun orang lain berbuat khianat kepada kita, maka kita itu tetap aja untuk melaksanakan amanah, untuk menjaga amanah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wala takhun man khadak." Janganlah kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Iya, ya. Anda mesti menuntut hak Anda, gitu. Iya. Akan tetapi Anda tidak boleh bermuamalah kepadanya kepada yang khianat itu dengan khianat. Karena khianat itu tercela, karena khianat itu buruk dalam setiap kondisi dan keadaan. Itu yang pertama. Jadi akhlak pengusaha muslim itu adalah amanah. Makanya kita mengetahui dalam sejarah bahwasanya Nabi SAW sebelum diutus menjadi nabi sudah terkenal di kalangan kufar Quraisy bahwasanya Nabi SAW itu adalah al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Nah, jadi seorang pengusaha muslim itu memiliki prinsip. Ya. Yang pertama adalah menjaga amanah. Kemudian yang kedua, akhlak pengusaha muslim itu adalah
sidqu hadis, ya, jujur di dalam berbicara, tidak berdusta, tapi selalu terus menjaga kejujuran. Ketika berbicara bersama manusia dalam jual belinya, selalu terus jujur. Dia mengatakan kepada orang, ini barang baru. Jujur, memang barangnya baru. Dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Begitu pula ketika macam barangnya itu asli, maka dia katakan asli, jujur dalam bicaranya. Ya. Apabila misalnya barangnya sudah dari kemarin, bukan hari ini dikatakan ini adalah barang yang kemarin, ya, bukan yang hari ini. Jujur di dalam bicaranya. Jadi jujur. Jadi pengusaha muslim itu sifat yang kedua, akhlak yang kedua adalah jujur. Ya, jangan sampai karena uang, ya, karena uang hilang akhlak jujur ini. Karena uang jadilah pendusta. Jangan sampai dengan sebab karena 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 dijual kejujuran ini karena uang. Jadi hilang kejujuran, menjadi seorang pendusta. Nah, karena Nabi, hati-hati. Jadi seorang muslim, pengusaha muslim, dalam kondisi bagaimanapun dia jujur. Tidak menjual kejujurannya dengan sebab keuntungan dunia. Ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib." Hati-hatilah kalian dari dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan bahwasanya kedurhakaan itu akan membawa kepada api neraka. Jadi seorang muslim, seorang mukmin percaya betul bahwasanya rizki itu ada di tangan Allah. Rizki itu ada di tangan Allah. Jadi seorang pengusaha muslim bukanlah uang, ya, yang menyebabkan hilangnya akhlak jujur ini. Karena kejujuran adalah pondasi yang kokoh, ya, yang akan tetap dijaga, ya, dan tidak akan disia-siakan. Itulah prinsip pengusaha muslim. Karena akhlak ini, itu akhlak jujur ini sebab terbesar untuk mendapatkan keberkahan rizki. Ya. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam sebuah hadis dari Hakim bin Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli dibebaskan untuk memilih selama belum berpisah, selama keduanya belum berpisah. Jadi dua orang yang jual beli dibebaskan untuk memilih selama belum berpisah, ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya dusta, keduanya menyembunyikan, maka akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbeda dengan kondisi orang yang rusak akhlaknya. Ya. Ya. Ketika jual beli karena semangat untuk mendapatkan dunia, ya, maka terjerumus kepada akhlak dusta dalam jual beli. Bahkan barangkali dia bersumpah, ya, dalam rangka untuk barangnya bisa terjual dengan sumpah palsu. Itu. Ya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun
La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Dan Allah tidak melihat mereka dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka adalah siksa yang pedih. Yang pertama al-musbil. Jadi seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya atau celananya melewati 2 mata kaki. Nah, yang kedua adalah al-munfik. Al-munfik sil'atahu bil halfil kadhib. Yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Jadi dia menjual kejujuran dan menjadikan dusta dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di antara keuntungan dunia. Ini adalah tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah al-mannan, yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Kalau dia udah memberi kepada orang, sebutkan lagi, disebut-sebut lagi. Jadi menyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syahidnya dalam hadis ini adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yang menjual barangnya dalam rangka untuk menghabiskan barangnya dengan sumpah palsu, ya, dengan sumpah palsu. Kemudian akhlak yang ketiga, akhlak pengusaha muslim yang ketiga adalah, atau pondasi yang mesti dimiliki oleh pengusaha muslim yang ketiga adalah husnul khaliqah, berakhlak baik, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, dengan adab yang mulia. Ya. Dan yang sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli akan menyaksikan perbedaan akhlak manusia, akan menyaksikan perbedaan tabiat manusia. Bahkan yang memiliki muamalah yang buruk di kalangan manusia, inilah yang banyak. Inilah yang banyak, yang paling banyak, yang paling dominan. Ya, karena dengan sering bergaulnya dengan manusia di dalam jual beli, dalam bermuamalah, ini memberikan pengaruh negatif, ya. Akan memberikan pengaruh kepada akhlak, yaitu akhlak yang buruk, akhlak yang negatif, pengaruh yang jelek jika tidak menjaga pondasi dalam hadis ini, jika tidak menjaga prinsip yang ada di dalam hadis ini, akan terbawa pengaruh akhlak menjadi akhlak yang buruk, ya, jika tidak menjaga pondasi yang ada di dalam hadis ini, yaitu akhlak yang baik. Jadi seorang pedagang itu ada dalam peperangan bersama dirinya, ya. Dirinya itu goncang, berperang bersama dirinya untuk menjaga, untuk tetap berhias diri dengan akhlak yang baik. Ya. Karena kalau dengan sebab pergaulan yang ada di pasar, kebanyakan adalah memiliki sifat-sifat yang buruk. Mayoritas manusia itu memiliki akhlak yang buruk. Maka seorang pengusaha muslim akan beradu bersama dirinya untuk menjaga agar dirinya dalam kondisi keburukan yang ada di saat berbisnis, di saat bergaul di pasar, untuk tetap memiliki akhlak yang baik. Karena ada sebagian manusia dengan sebab pergaulannya dengan manusia, dengan tipe manusia, ya, dan kebutuhannya dalam jual beli, jadilah sebagian manusia menjadi kotor kata-katanya, jadi tukang pelaknat, tukang mengkutuk, menjadi buruk akhlaknya. Nah, ini disebabkan muamalahnya dalam berbisnis, muamalahnya dalam berdagang. Maka dia menyia-nyiakan, makanya dia jadi dengan sebab pergaulannya itu
Dengan sebab pergaulannya itu terbawa kondisi, terbawa suasana. Nah, seorang pengusaha muslim yang selalu ingin menasehati kepada dirinya, tidak menjadikan bisnisnya dan pergaulannya bersama manusia penyebab yang menyebabkan hilangnya akhlak yang baik. Nah, keuntungan apa yang diraih oleh seseorang apabila mendapatkan harta tapi akhlaknya menjadi rusak? Keuntungan apa bagi seorang yang berdagang, berbisnis dengan menyebabkan mendapatkan keuntungan yang banyak, harta yang banyak, sedangkan menjadikan akhlaknya rusak? Apa manfaat harta apabila akhlaknya menjadi rusak? Apa kemanfaatan harta yang dimilikinya apabila akhlaknya menjadi bejat? Jadi ini prinsip yang ketiga, ya, harus dipegang terus oleh pengusaha muslim untuk memiliki akhlak yang baik. Jangan kotor kata-katanya, buruk tabiatnya dengan sebab pergaulan dalam muamalah dengan menghadapi tipe-tipe manusia yang berbeda-beda akhlaknya. Jadi, nah, seorang pengusaha muslim tetap menjaga dirinya untuk berhias diri dengan akhlak yang baik dan tidak terpengaruh dengan pergaulan yang ada. Kemudian akhlak muslim yang keempat adalah menjaga makanan, iffah fi tu'matin, menjaga dalam makanan, yaitu bersemangat untuk mencari yang halal dan menjauhi dari hal yang haram dan yang samar-samar, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW tentang halal itu jelas, haram itu jelas, antara keduanya ada yang samar, mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari yang samar telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjerumus pada perkara yang subhat, terjerumus pada yang haram. Nah, maka seorang pengusaha muslim adalah bersemangat untuk menjaga makanannya, ya, yang tidak ada padanya keharaman, yang atau tidak ada pada makanan itu ternodai dengan noda-noda yang haram, baik itu jual beli yang ada padanya riba atau tipuan, atau bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan di dalam syariat. Karena seorang pengusaha muslim itu memiliki prinsip dari dalam dirinya untuk menjaga makanannya dan tidak melalaikan sama sekali. Maka dia tidak hanya sebatas untuk mendapatkan keuntungan, tidak, tapi bagaimana dia bisa menjaga pondasi ini, prinsip ini, yaitu untuk biar menjaga diri dari makanan, jangan sampai ada yang masuk ke perutnya suatu perkara yang haram. Itulah pengusaha muslim, ya, akhlak pengusaha muslim. Berbeda dengan sebagian manusia yang masuk ke dalam bisnis itu tidak peduli permasalahan apakah ini halal atau haram, ya. Yang terpenting bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Begitu pula Nabi SAW menjelaskan akibat makanannya dihasilkan dari makanan yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Rasulullah menjelaskan, ar-rajul yutilus safar. Ada seseorang yang mengadakan perjalanan. Biasa kalau orang yang bepergian, tentu di zaman dahulu itu kondisi rambutnya awut-awutan, banyak debu, rambutnya kucel, pakaiannya kucel. Kemudian dia berdoa menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Bagaimana dikabulkan? Padahal kan kita ketahui bahwasanya di antara sebab dikabulkan doa itu adalah ketika safar. Tapi bagaimana doanya akan dikabulkan kalau hasil usahanya itu ada dari yang haram, ya.
Oleh karena itu, sebagian ulama salaf berkata, man sarrahu an yastajiballah da'watahu falyutib tu'matah. Barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah perbaiki makanannya. Ya, maka selayaknya bagi pedagang muslim untuk bisa memahami hal ini dan mempraktekannya. Tidak memasukkan ke dalam dirinya makanan, minuman sedikit pun kecuali setelah dia paham. Apabila makanan dan minuman itu baik, dia makan. Jika makanan, minuman itu adalah haram atau samar-samar, dia menjauhinya. Ya, itulah pokok prinsip pengusaha muslim, ya, yaitu menjaga makanan, ya. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan pokok ini, ya. Dia tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan meninggalkan pondasi ini, ya. Itulah empat akhlak pengusaha muslim. Jadi seorang pengusaha muslim betul-betul menjaga empat pondasi ini, empat sifat ini yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedikit pun tidak menyia-nyiakannya. Dan pengusaha muslim dia waspada dari syaitan, dari godaan syaitan, dan waspada dari jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Maka di dalam bisnis ini sebagai cara untuk membersihkan akhlak, gitu, ya, dan tidak akan memadorotkan kepada pengusaha muslim walaupun terlewatkan daripadanya dunia selama dia bisa menjaga pondasi-pondasi ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan akibat yang baik di dunia dan di akhirat. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bermurah hati apabila dia menjual, apabila dia membeli, dan apabila dia menagih hutang. Ya. Jadi di dalam hadis ini kata Ibnu Hajar, anjuran untuk bermuamalah dengan muamalah yang murah hati, lapang dada, dan menggunakan akhlak yang mulia, ya, dan anjuran untuk tidak menyempitkan manusia, dan anjuran agar memaafkan kepada manusia. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini. Jadi ada 4 prinsip yang mesti dimiliki oleh pengusaha muslim, ya. Yang pertama adalah amanah. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Yang keempat adalah menjaga makanan, menahan diri dari makanan. Jika halal dia makan, jika haram dia tinggalkan. Ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.